Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ala in qutiltum fi sabilillahi aw muttum la maghfiratum minallahi wa rahmatun khairum mimma yajma'un. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan taufik hidayahnya sehingga di malam ini kita masih dipertemukan lagi, tentunya karena sehat walafiat. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah kepada beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umat yang dirindukan oleh beliau, karena beliau merindukan umat yang hidup setelah beliau, di mana tidak pernah bertemu dengan Rasulullah, tapi mengimani dan menjalankan sunnah-sunnahnya. Itulah umat yang dirindukan oleh beliau Rasulullah. Makanya mudah-mudahan dengan sedikit demi sedikit kita mempelajari sunnah-sunnah beliau, kemudian kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita termasuk golongan umat yang dirindukan oleh beliau. Tentunya jika kita bisa bertemu dengan beliau, kita akan bersama-sama masuk ke dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita sudah membahas tentang sholat Jumat. Kira-kira sudah dipraktekkan belum ya? Sholat Jumat diantaranya adalah berangkat di waktu pertama. Memang kalau di kita kurang ini ya kurang bisa melaksanakan karena kesibukan masing-masing. Memang kalau pengen Jumat di waktu pertama ya kalau di libur ya kadang-kadang acaranya banyak. Jadi mana maring Mekah maring umroh ya Pak ya. Nah itu kalau di musim haji memang jam 8 sudah nggak ada mobil sholawat ya. Jadi kalau pengen Jumatan di Masjidil Haram ya jam 7 sudah berangkat. Jam 7 saja sudah penuh. Jadi di pelataran masjid sudah penuh. Paling jam 8 jam 9 sudah bisanya di luar area. Itu karena memang tempatnya ya tempat mulia ya. Sementara sebetulnya kalau kita bisa menjalankan dan punya tekad yang kuat ya bisa sih di daerah sini kita berangkat di waktu yang pertama. Dan kemarin pahalanya dapat onta ya. Kalau waktu yang kedua dapat sapi, seperti orang korban sapi. Di waktu yang ketiga kambing, ayam jago, telur. Jangan sampai kita yang mengaku sebagai pengikut Nabi Muhammad tapi datang Jumatan setelah khotib naik mimbar ya. Iya, karena itu kebiasaan yang tidak bagus ya. Jadi kita kalau bisa ya istiqomah tapi dalam kebaikan. Karena memang makna istiqomah itu artinya ya konsisten dalam kebaikan. Nah, kita harapannya setelah tahu tentang teori kemudian praktekkan. Karena kalau datang setelah khotib naik mimbar itu sudah tidak dicatat
Jadi malaikat sudah duduk bersama jamaah untuk mendengarkan khotib yang sedang berkhutbah. Di dalam hadisnya seperti itu. Yang kedua, setelah kita tahu tentang teori yang ada dalam al-Islam, harapannya dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Setelah bisa dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, harapan berikutnya adalah istiqomah. Apa arti istiqomah? Ya, konsisten terus-menerus. Tapi sebetulnya lebih dari itu. Ya, makna istiqomah itu di dalam makna yang sesungguhnya konsisten dalam hal kebaikan. Karena asli dari istiqomah dari kata koma, yakumu. Kemudian menjadi istiqomah. Tambahan alif sin, ta dan tamat di akhir kalimat. Ini sebagaimana yang kita doakan atau kita baca setelah doa iftitah, kemudian Fatihah. Ya, di situ kan ada ihdinas siratal mustaqim. Jadi dalam arti istiqomah ada mengandung di samping tegak lurus, ya, artinya kita mengerjakan perintah Allah yang tegak, yang lurus sesuai dengan tuntunan Allah yaitu Al-Quran dan tuntunan Nabi kita yaitu Al-Hadis As-Sahihah. Itu makna istiqomah yang pertama. Jadi lurus sesuai dengan syariat. Nah, kemudian berikutnya yang namanya istiqomah itu ada pada kebaikan. Tidak bisa dikatakan orang yang melakukan keburukan dikatakan istiqomah. Namanya orang pegawainya apa? Pegawainya pasang nomor sampai istiqomah temen sih kemudian pasang nomor terus, ya itu nggak bisa. Ya, istiqomah itu dalam kebaikan tidak bisa, maka tidak hanya sekedar konsisten tapi konsisten dalam kebaikan yang lurus. Nah, seperti tadi ibadah, ya ibadah yang lurus, karena ada ibadah yang tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah, berarti bukan dikatakan istiqomah. Maka kalau kita bisa istiqomah, itu al istiqomah abdulu minal karomah. Karomah itu apa? Kalau orang dulu mencontohkan orang punya karomah bisa sakti, ya bisa ngilang ditembak orang mempan, bisa mabur, bisa melayu dengan banyu, ya itu orangnya dapat karomah. Iya, bisa sholat di Mekah, ya. Sebetulnya bisa apa enggak sih seperti itu? Ya, wallahu a'lam, ya. Tapi karena ada orang cerita, ya mungkin saja, ya. Mungkin saja bisa terjadi karena memang yang namanya karomah ada. Cuman jangan apa? Jangan memastikan bahwa itu adalah karomah. Sebab kadang juga banyak orang yang tertipu. Ya, tertipu dengan yang hal-hal seperti itu. Karena hal itu bisa dilakukan, pertama karomah bisa, yang kedua istidroj. Ini yang hati-hati. Istidroj itu berarti apa? Ya di jurnal dan Gusti Allah kan beli teman, ya. Ini biasanya yang biasa dolanan jin, ya. Jadi jin itu bisa disuruh oleh manusia. Tapi jin seperti manusia, kalau disuruh ya jaluknya upah, ya. Upah. Jadi nggak mungkin kosongan. Berbeda dengan malaikat. Kalau malaikat memang tugasnya untuk ya menyertai manusia yang soleh. Ya, jadi itu makna istiqomah. Ada lagi di dalamnya istiqomah itu artinya terus menerus, tidak sampai putus. Nah, maka tadi dikatakan abdulu minal karomah karena beratnya ini tidak sampai putus. Berat apa enggak kira-kira? Ibadah tapi tidak pernah putus. Terus menerus. Berat. Ya contohnya kita
ketika bulan Ramadan mungkin setiap hari bisa baca Quran ya, mungkin satu hari satu juz ya, mungkin dalam sebulan ada yang menghatamkan 1 kali, 2 kali, 3 kali tergantung target masing-masing. Tapi kira-kira apakah setelah Ramadan seperti itu terus? Kalau iya berarti namanya istiqomah. Tapi kalau kadang baca kadang ora berarti tidak dikatakan istiqomah. Ya ini memaksakan diri. Salat malam kalau Ramadan insya Allah setiap hari ya, setiap hari dan selalu 11 rakaat. Ya, mungkin lebih dari 11 karena ada tahiyatul masjid mutlak. Tapi setelah keluar dari Ramadan kira-kira minimalis lah. Ya, kalau masih minimalis ya mungkin bisa dikatakan istiqomah tapi enggak penuh ya. Itulah beratnya istiqomah di situ. Ya, makanya tadi orang yang bisa istiqomah dalam beribadah memang hebat ya. Dan itu lebih baik dari sekedar punya karomah. Nah, makanya untuk bisa istiqomah ayatnya yang tadi ini kitab yang akan kita bahas adalah bab jenazah, kitab jenazah, merawat jenazah. Tapi dalam HPT jilid ketiga ini hanya sebatas ulasan dan melengkapi HPT jilid 1 yang ada penulisan kurang ya. Ini di halaman 227. Di situ ada cuma idza mata pak apa terus di situ ditambah faqulu innalillahi wa inna ilaihi raji'un, baru kemudian memejamkan mata. Nah, ini tambahan dalam HPT jilid 3. Kemudian hadis mengenai tata cara sholat jenazah ini sudah sesuai dengan HPT jilid 1. Makanya untuk mengingat kembali ya saya buka lagi kitab jenazah di jilid 1 biar untuk memantapkan kita di dalam ya, semua kita kan calon jenazah ya. Jenazah sama ya, sama. Nah, kapan datangnya Allah lamanya Allah yang tahu. Tidak ada yang tahu tentang roh kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam kitab ini yang pertama kali ditulis adalah surat Ali Imran ayat 102. Ini ayat yang biasa dibaca ketika khatib berkhutbah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang beratnya itu illa wa antum muslimun. Wa la tamutunna, jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam kondisi masih memeluk Islam, dalam Islam, berada dalam Islam. Nah, makanya tadi perlunya istiqomah biar kita ketika mati masih dalam memeluk Islam. Kemudian ayat 157-nya masih surat Ali Imran. Wala in qutiltum fi sabilillah amutum la maghfiratum minallah wa rahmatun khairum mimma yajma'un. Dan sungguh kalau kamu gugur di jalan Allah, meninggal atau meninggal yang lain, nah, tentulah ampunan Allah dan rahmatnya lebih baik bagimu dari harta yang mereka kumpulkan. Artinya meninggal dalam kondisi fi sabilillah ini meninggal yang utama. Karena di situ dapat jaminan pertama ampunan. Ya. La maghfiratun. La maghfiratun itu sungguh akan mendapat ampunan dari Allah. Kemudian yang kedua akan dapat rahmat. Yang mana rahmat dan ampunan itu khairum mimma yajma'un, lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Yang mereka kumpulkan apa? Orang mengumpulkan apa ketika hidup? Harta ya. Harta, baik harta itu usaha sendiri ataupun harta ini kalau dalam surat Ali Imran menceritakan tentang orang yang sedang berperang kemudian mendapat rampasan harta rampasan perang atau ghanimah.
Itu kan di cerita perang Uhud ya. Orang Islam itu sempat tergiur dengan harta rampasan yang ditinggalkan oleh musuh yang begitu banyak. Sehingga mereka itu menyelisihi dari perintah Rasulullah. Akhirnya kalah ya. Ini cobaan orang hidup di dunia ya karena harta. Banyak orang dicoba dengan harta, kemudian tidak sabar, tidak kuat, yang akhirnya menjadi musibah besar. Nah, jadi mulai dari persediaan ketika orang kalau mau mati kan biasanya sakit ya. Ya walaupun tidak semua orang mau mati sakit. Ada yang ujuk-ujuk meninggal. Kira-kira kita cita-citanya mau mati yang seperti apa? Nah, pengennya ya mati lagi ngaji ya, lagi sholat, lagi baca Quran, lagi tahajud, ya, lagi perang. Nah, kalau lagi perang itu lebih mulia lagi. Makanya khusus kalau orang yang meninggal dalam kondisi sedang perang ini tidak dikafani sebagaimana umumnya. Jadi pakaiannya ya sanane ya. Bahkan tidak ditutup wajahnya, tidak dimandikan, tidak pakai wangi-wangian. Ini kalau contoh orang yang sedang pakai pakaian ihram juga seperti itu. Kalau meninggal ya dikukus seperti itu. Jadi biar nanti ketika dibangkitkan dari kubur itu masih dalam kondisi sedang berjuang. Dan itu perlakuan yang istimewa ya, yang tidak dilakukan kepada umumnya orang. Hari ini. Jadi sebetulnya perangnya kita di zaman aman ini ya ngaji seperti ini termasuk perang melawan nafsu ya. Nah, ketika orang sedang sakit, apa perintah syariat terhadap kita? Pertama adalah sabar, terutama yang sakit. Ya termasuk orang yang nungguni ya. Orang tuanya sakit di rumah sakit orang ditonggoni, tinggal tok ya. Berarti yang waras sabar ya. Jadi sabar ini dalam menghadapi orang sakit, dua-duanya yang sakit ya sabar, yang diamanati sebagai penunggunya, keluarganya, ini juga sabar. Semuanya sabar. Ini perintah syariat seperti itu. Karena ini pahalanya itu lumayan gede ya. Dalam hadis Rasulullah, dalam riwayat Abu Hurairah dikatakan bahwa man marido lailatan fasobaro rodiya biha anillah kharaja min dzurbihi kayaumi waladadhu ummuh rawahu Tirmidzi. Jadi sakit satu malam saja kalau sabar ridho maka dosa-dosanya akan berguguran nah, sebagaimana bayi yang baru lahir dari ibunya. Nah, cuman ini sabare sing contohnya sampeyan apa? Sakit apa? Nah, di sakit sing ora tau ditiliki kuwe lara untu ya. Iya ya, lah kasih umpamane iki kayak kodam lagi apa? Lara untu ya naka ya. Padahal kan larane korporan kan ya. Itu. Malah tubuhi. Anu menepan apa? Itu. Ya. Jadi kalau sabar dan ridho, nah bagaimana sabarnya ketika sakit ya tetap dalam ketaatan. Artinya walaupun sakit masih tetap menyebut nama Allah ya. Walaupun sakit tetap
Kalau sakit itu kan berarti syariatnya perintahnya berdoa. Ya walaupun sakit gigi, nungakna apa suwe-suwe tetap sakit bahaya, tetap orang apa-apa. Karena itu sunnahnya ketika sakit itu berdoa. Doa yang diajarkan oleh Rasulullah apa ketika sakit, terutama yang sedang sakit. Ya boleh orang yang sedang nunggu di sakit atau yang menjenguk sakit. Itu doa yang biasa kita baca ketika iya. Ya Allahumma rabban nas. Jadi mamanya sakit gigi, ya ini wajahnya itu tangannya ditempelkan ke wajah yang sakit mana. Terus doa Allahumma rabban nas adhibil ba'sya isfi anna syafil la syifaan illa syifauka syifaan la yughadiru sakoman 7 kali. Wahai Rob, ya Robnya manusia, adhibil ba'sya hilangkanlah penyakit. Anta syafi karena engkau adalah yang menyembuhkan. Nah syifaan ila syifauka, tidak ada penyembuh, tidak ada obat kecuali obat darimu, atau tidak ada yang bisa menyembuhkan kecuali panjenengan. Illa syifauka, kecuali obat darimu. Nah syifaan illa syifauka syifaan la yughadiru saqaman, yaitu penyakit apa ya, obat yang tidak akan datang lagi penyakit. Jadi sembuh yang tidak kembali lagi sakit. Ada lagi doa yang lain-lain. Yang jelas tanda orang itu sabar ketika sakit berarti mau berdoa. Ya walaupun tadi mau ngabis pirang-pirang ngasih lara baik. Ya nggak apa-apa ya. Itu tanda sabar ya. Walaupun iya. Ridho itu berarti ya menerima ya. Menerima tidak ngersulah. Angel ya. Angel. Itu karena angel itulah maka pahalanya besar, seperti bayi yang baru lahir ya, ini kan dosa-dosanya sebanyak berkuburan. Nah kemudian hadis berikutnya dari Abu Hurairah juga, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala haqqul muslim al muslim khamsun. Jadi orang muslim dengan muslim yang lain punya hak, ada 5 yang harus dikerjakan. Raddus salam, pertama menjawab salam. Jadi kalau kita ingin menjalankan sunnah Rasul ya kerjakan 5 ini. Ya, menjawab salam. Ya biar menjawab salam ya kudunan apa sing salam ya. Maka afsus salam, perintah yang lain dalam hadis itu sebarkan salam. Itu wajib sifatnya menjawab salam. Yang kemudian yang kedua wa iyadatul marid. Ya, menengok orang sakit. Ini juga syariat. Jadi yang sakit berdoa, yang menengok juga berdoa. Doanya sama ya. Atau yang lain boleh. Jadi mengapa kita disuruh untuk menengok orang sakit? Pertama untuk mendoakan. Yang kedua untuk memberi motivasi supaya terhibur. Biasanya kan orang sakit merasa ini ya, kesepian. Nah dengannya kita menjenguk maka terhibur. Yang ketiga biar tidak putus asa. Sakit itu suwe nemen ora mari-mari, biasanya putus asa. Ya Allah bisa naik sakit baik, suka mati baik ya Allah. Nah ini berarti sudah putus asa namanya ya. Makanya perlu dijenguk. Ya tidul marid. Yang ketiga wattibaul janazah. Kalau sudah sakit, orang sembuh-sembuh terus akhirnya meninggal, ya berarti tugas selanjutnya gotong tibaul janais atau jenazah ya, ngubur atau mengantarkan jenazah ke tempat pemakaman akhir. Yang keempat ijabatu dakwah, hak orang Islam kepada yang lain adalah memenuhi undangan. Tapi yang dimaksud undangan di sini adalah undangan yang wajib. Contohnya apa? Walimah.
Jadi perlu diketahui ya, termasuk pengajian ya. Ketuane ngeser undangan, jebule lah kasih mangkat, kira-kira pimen ketuane. Ya, kan apa dong ini kasih mangkat. Anda tanya. Eh, iya, kalau kecuali ada apa udzur syar'i, sakit atau ujian besar, mungkin dimaklumi. Jadi kadang-kadang di masyarakat ini berlaku hal yang salah kaprah ya. Walimatul tasmiyah, walimatul hamli, walimatul hitan, itu sebetulnya nggak ada. Cuman umumnya orang pada ikut-ikutan seperti itu. Yang walimah itu ya hanya walimatul ursi, kemah pernikahan. Yang terakhir adalah watasmatul atis. Watasmatul atis itu berarti mendoakan orang yang bersin. Tapi orang bersin yang berzikir, yang mengucapkan alhamdulillah. Kalau bersin, wis bersine anggone seru, ya. Digawe-gawe maning ya. Ora zikir maning ya wis ya. Padahal itu nikmat. Ya. Nikmat tapi nggo guyonan kudulanan. Itu melune apa ya? Tidak sopan ya. Karena bersin itu termasuk nikmat yang iya nikmat. Itu bisa mencegah penyakit jantung ya, termasuk batuk, bersin itu sebetulnya itu bisa menghindarkan dari penyakit jantung. Kalau bersinnya waktu sholat ini. Nah ini jadi ada doa ataupun ucapan jawaban yang tidak harus disampaikan ketika dalam waktu-waktu tertentu. Jadi memang ketika ada orang bersin dan mengucapkan alhamdulillah, kita doakan yarhamukallah. Jadi kalau yang bersin mau menjawab lagi yahdikumullah. Kalau yang mendengarkan mau menjawab lagi apa? Alhamdulillah yarhamukallah yahdikumullah. Terus wayuslihu balakum. Wayuslihu balakum. Solaha ya itu artinya semoga semua perilakumu menjadi baik. Nah, itu wayuslihu balakum. Ya sampai di situ. Ya minimal tadi yarhamukallah itu saja sudah cukup lah ya. Nah dalam kondisi tertentu sedang sholat ini perintahnya sholat itu ya adalah mengerjakan apa yang ada di sholat. Nah maka perintah tentang mendoakan orang yang bersin termasuk orang yang bersin sendiri kan lagi sholat berarti memberatkan apa yang dilakukan dalam sholat yaitu bacaan sholat. Kalau refleks itu, alhamdulillah, bahkan enggak kan selain bacaan sholat. Ya kalau tadi lupa ya, kalau lupa refleks ya nggak masalah. Tapi kalau sengaja itu nggak boleh. Ya. Seperti dalam hal apa ini ya? Jadi ada hal-hal yang tidak boleh dikerjakan walaupun itu perintah di luar sholat tapi tidak belum kerjakan kayak kalau Fatihah di akhirnya ada amin itu kan ada perintah ya ketika sholat sudah mengerjakan apa membaca Fatihah terus diakhiri dengan amin itu ada perintahnya. Tapi kalau ada dalam bacaan Al-Quran imam membaca Al-Quran yang ada doanya ini dalam ayat Rabbana atina fid dunya hasanah itu kan doa ya. Yang nggak boleh amin makmumnya karena itu apa perintahnya wa idza qura'al Qur'an fastami'u lahu. Ketika sedang membaca Al-Qur'an maka dengarkanlah. Ya, jadi dengarkan enggak usah doa berarti amin oleh ya amin. Ya. Jadi Rabbana hab lana min azwajina itu kan juga ayat terus amin gitu. Ada aminnya, Ya itu juga sebetulnya kunut sendiri kalau bagi kita kan tidak ini ya.
Ya kalau di sini tidak ada perintah untuk mengamini, ya sebetulnya apa ya di situ disesuai lah ya diam saja sebetulnya. Termasuk dalam kemarin khutbah ya, ketika imam atau khotib lagi baca doa, perintahnya kan ya perintahnya itu ansitu wasma'u wa atiu. Jadi ketika ada orang khutbah itu dengarkan, diam. Ya walaupun imamnya lagi doa ya kita diam. Karena kadang-kadang amin-aminnya seru maning ya. Ya tadi ya kita itu iya. Jadi kalau mau baca sholawat atau mau membaca amin itu cukup di dalam hati saja ya. Dalam hati nggak harus diucapkan karena itu nanti tidak sesuai dengan ya, perintah Rasulullah, karena perintahnya disuruh diam ya diam seperti itu. Jadi sekali lagi kita itu kan ya mengaku sebagai pengikut Nabi Muhammad, ya berarti yang diperintahkan Nabi Muhammad kita kerjakan. Kalau memang tidak ada perintah ya jangan sampai kita membuat-buat. Itu sebetulnya ikhtiar ya, kehati-hatian kita. Kita pengen selamat ya berarti harus mengikuti iya sunnah Rasulullah. Apalagi kita sebagai orang yang mengaku pengikut Nabi Muhammad ya harus konsisten terhadap apa yang menjadi perintah-perintahnya. Tuh. Tasmatul atis. Nah, bila hampir sampai kepada ajalnya, maka hendaklah ya berprasangka baik kepada Allah. Hadis dari Jabir, sampai itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaqul qabla mautihi la yamutanna ahadikum illa wa huwa yuhsinu dzanni billah. Jangan kalian mati kecuali kamu berprasangka buruk kepada Allah, berprasangka baik kepada Allah. Nah, memang dalam kondisi sakit kadang-kadang orang apa ya? Ya tadi ada putus asa, ada takut ya. Apalagi biasanya kalau orang mau meninggal itu perasaan takutnya itu sangat besar ya, sehingga kadang-kadang ada perasaan yang lain-lain lah. Maka di sini kata Rasulullah, pokoknya dalam kondisi apapun, apalagi sedang menghadapi sakaratul maut, berhusnudzonlah kepada Allah. Pokoknya mohon kepada Allah supaya dalam meninggal itu dalam keadaan husnul khotimah. Memang susah ya, tapi ini perintahnya Rasul seperti itu. Husnudzon. Jadi apapun kejadiannya, apapun kondisinya, bagaimanapun sakitnya, terus kita berharap untuk husnudzon kepada Allah. Kalaupun ada perasaan khawatir, perasaan apa ya, takut, ya tetap di situ ada husnudzon, karena memang ini ada dalam hadis Anas berikutnya. Ini diceritakan ada seorang pemuda ya, pemuda sakit hampir meninggal dunia. Nah, Rasulullah datang tanya, "Kaifa tajidu?" Nah, bagaimana kondisimu? Wallahi, ya demi Allah ya Rasulullah, saya mengharapkan kepada Allah dan saya juga takut akan dosa-dosaku ya Rasulullah ya. Nah, artinya apa? Artinya saya masih muda, ibadah belum banyak, sementara dosa masih banyak, sehingga saya takut ya Rasulullah, saya takut dosanya kira-kira gimana ya. Tapi saya juga mengharap kepada Allah supaya saya diampuni dosa-dosanya. Arjullah wa ini akhafu dzunubi. Nah, saat
memuda seperti itu, Rasulullah kemudian menanggapi la yastami'ani fi qalbin abdin fi misli hadal mautin illa atahullahu ma yarju wa amanahu mimma yakhafu. Kata Rasulullah bahwa keadaan hamba Allah yang seperti itu ya, karena sakit dan menghadapi kematian, tentu Allah akan memberikan apa yang diharapkan dan melindunginya dari apa yang ditakutkan. Artinya kalau kami itu masih mengharap kepada Allah ampunan, insya Allah akan diampuni. Nah, kalau kamu mengharap ya kepada Allah apa kebaikan, pasti Allah akan memberikan kebaikan. Intinya seperti itu. Jadi nggak apa-apa kita merasa khawatir ya, tapi betul-betul ditujukan kepada Allah. Ya Allah, saya khawatir dosa-dosaku. Kira-kira diampuni apa enggak ya Allah? Ampunilah aku ya Allah namanya. Jadi tetap mengharap kepada Allah dan tetap minta ampun kepada Allah. Jangan sampai kepada selain Allah, artinya lepas dari ingat kepada selain Allah. Kutiba alaikum idza hadara ahadumul maut in taraka khaironil wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Nah, kemudian bagi orang yang sudah sakit dan mau menghadapi mati, kira-kira punya harta yang harus diwasiatkan ya, berilah wasiat. Ini perintah dalam surat Al-Baqarah 180. Kemudian kalau sudah mendekat dengan ajal, perintahnya adalah untuk lakinu mautakum la ilaha illallah. Jadi ditalkin. Jadi talkin di sini, jadi makna mautakum ini ada yang mengartikan orang yang sudah mati. Padahal maksudnya hadis dari Abi Sa'id ini adalah mautakum orang yang mau mati. Jadi menalkin la ilaha illallah itu orang yang mau mati, bukan orang yang sudah mati. Maka terjadi perbedaan di masyarakat, ada yang menalkin. Kebanyakan yang sudah mati ya, talqin. Jadi maksud dari hadis ini lakin mautakum adalah menalkin orang yang mau mati dengan ucapan la ilaha illallah. Ucapannya la ilaha illallah, jangan Allah Allah. Ya, jadi la ilaha illallah, la ilaha illallah. Seperti itu. Karena tuntunan hadisnya seperti itu. Pak, ben aja kedewan, singkat, Allah Allah saja gimana? Ya, tetap saja perintahnya la ilaha illallah ya, kita menalkinya la ilaha illallah. Nah, karena di dalam la ilaha illallah itu ada pernyataan. Ya, pernyataan pertama menafikan ya, Tuhan selain Allah. Kemudian illallah itu sebagai tasbih. Nah, tasbih itu berarti menguatkan tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah. Itu berarti menunjukkan tauhid yang mantap, yang sempurna. Kalau hanya Allah Allah saja ini kurang ini ya. Kalau dalam apa maknanya kurang ya, kurang mantap. Karena itu ada kalimat penafian dan tasbih yang harus dilakukan oleh seorang hamba yang bertauhid. Kemudian kalau sudah meninggal, nah ini ya, apa kira-kira setelah meninggal? Kubur. Langsung dikubur. Nah ini di sini perintahnya hadapkan dia ke arah kiblat. Maksudnya gimana? Ya ini Pas mau meninggal baiknya tempat tidur itu ya kalau memungkinkan ya, mungkin dihadapkan ke arah kiblat berarti minimal ya apa kepalanya di utara, kakinya di
selatan, itu mungkin seperti itu bisanya. Tapi kalau diarahkan kiblat di Mirina ya kayaknya susah ya. Jadi memang di hadis ini Anabi Qatadah anal Baro bin Ma'ruf oso wajah ilal kiblah. Ya. Jadi dari hadis Baro ini berwasiat supaya dihadapkan ke arah kiblat. Nah, maka ketika Baro mengatakan seperti itu, Rasulullah menjawab, ia mencocoki fitrah. Ya, kalau bisa dihadap kiblat seperti itu. Nah, setelah meninggal, terus apa lagi kira-kira? Ini perlakuan kepada jenazah. Sebelum dimandikan, ya biasanya orang meninggal ada yang matanya masih melek, maka dipejamkan. Nah, jadi teleng nabae ini ya. Ketika masuk si buka matanya kemudian mau ini bacanya Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Jadi setiap perlakuan kepada mayit itu bacanya hanya Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Jadi mau gotong, mau mindah, ya, mau memejamkan, mau memiringkan, ya, itu semuanya Bismillah. Bismillah wa ala millati Rasulillah. Artinya dengan menyebut nama Allah di atas agama Rasulullah. Artinya kita disuruh untuk memulasara jenazah sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh Rasulullah. Itu tujuannya seperti itu. Bismillah wa ala millati Rasulillah. Jadi millah itu agama ya, tuntunan Rasulullah. Jadi waqad suqa basarahu fa'agmasahu. Jadi kalau masih tadi ya melek maka dipejamkan. Mengapa sih orang ketika meninggal dalam kondisi matanya terbuka? Jadi dalam hadis ini dijelaskan bahwa kubito tabi'ahul basor. Inna ruh idza kubito tabi'ahul basor. Jadi ruh itu ketika dicabut diikuti oleh mata. Nah, karena diikuti oleh mata biasanya matanya masih melihat. Maka ketika melihat disuruh untuk dipejamkan. Terus fa'innal malaikata tu'aminu ala ma taquluna. Kemudian ini dalam syariat lagi ketika sudah mati, ya ini biasanya kan keluarga dalam kondisi apa? Kondisinya apa kalau orang sedang baru mati nih? Biasanya ada yang nangis, ada yang gembrot, ya. Ada yang macam-macam. Nah ini di sini perintah Rasulullah ya. La tad'u ala anfusikum illa bi khairin. Dalam kondisi yang semacam itu gemuruh, pokoknya jaga jangan sampai mendoakan atas dirimu ya kecuali kebaikan. Ya. Saya sering menemui ketika ada orang meninggal terus anaknya ya menyalahkan dirinya. Iya salah nyong Pak Guru, salah nyong Pak Ustadz, nyong mikir dikokon bapaknya nyong orang belum, akhirnya bapaknya nyong mati. Ceritanya ada itu bapaknya jantungan ya. Mungkin kerasa terus kokon anaknya, untuk kono obat mana nyong kerasa. Mau disit Pak, kalau lagi tanggung ceritanya kayak gitu. Akhirnya terus orang kuat bapaknya mati. Ya, begitu mati, anaknya merasa ketun ya, aduh mikir nyong dikokon bapaknya orang. Akhirnya menyalahkan dirinya seperti itu. Gara-gara nyong ya Allah. Sampai ya seperti itu terus ngomongnya itu namanya berarti mendoakan atas dirimu yang buruk. Tidak boleh ya. Nah, makanya diperingatkan, sudah itu bukan karena kamu, itu karena takdir yang harus seperti ini. Kamu nggak salah ya. Nah, makanya ini
karena sering terjadi seperti itu sampai-sampai Rasulullah seperti ini. Ya, jadi jangan sampai kalian itu mendoakan atas dirimu yang tidak baik. Jadi pokoknya ini adalah ketentuan dari Allah sudah. Gak usah diungkit-ungkit. Iki karena kesi, iki dongengnya ta langsung dibawa ke rumah sakit. Iki dongengnya ta dongen itu adalah perangkap setan supaya orang itu tidak ridho terhadap ketentuan Allah. Nah, apalagi sampai menyalahkan, kadang sampai tukaran, sampai ya dan lain sebagainya. Ini tidak boleh. Nah, kemudian setelah meninggal seperti itu, kemudian apa lagi? Sunnahnya. Nah, sunnahnya kalau itu adalah pasangan hidup, ini ada perintah ini. Umpamanya ya siapa ya yang enggak orang di sini wis ya. Pokoknya ada orang ya keluarganan, terus bapaknya atau suaminya meninggal atau mungkin istrinya yang meninggal. Ini sunnahnya berdoa. Doanya apa? Allahumma ghfir li abi salamah warfa darajatahu fil mahdiyin wafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fihi wa akhlufhu fi aqibihi. Nah, ini karena yang meninggal Abu Salamah maka dikatakan Abu Salamah. Tapi kalau yang meninggal siapa ya nanti dikatakan namanya siapa. Jadi namanya ada orang yang berkeluarga terus ada yang meninggal ya didoakan setelah meninggal doakan Allahumma ghfir li abi siapa atau li Muhammad atau li siapa ya. Terus warfa darajatahu angkatlah derajatnya il mahdiyin ya, di golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Wafsah lahu fi qabrihi dan luaskanlah di kuburnya. Wanawir lahu dan terangilah kuburnya fihi di dalamnya wakluhu fi aqibihi. Nah, kemudian itu ya berilah gantinya pada sepeninggalnya. Jadi minta ganti ketika pasangannya meninggal ini dianjurkan ya. Cuman biasanya orang Jawa orang kepenak ya. Masa nunggu padang dina ya. Padahal di sini dalam hadis ini ceritanya begitu meninggal, sudah meninggal minta langsung ya. Walaupun nanti ya prakteknya setelah beberapa hari ya, tapi kan arane sunahnya berdoa seperti itu ya. Wahlufu fi aqibihi ya Allah berarti gantilah pada berilah ganti pada sepeninggalnya. Jadi seperti itu sunahnya. Cuman ya tadi kira-kira apa mentolo apa ora jaga Jawa. Nunggu ditinggal mati. Kira-kira. Kuburan yang garing. Jadi kadang-kadang Ya. Suaminya yang meninggal istri ya. Suaminya ingin nikah lagi, tapi dari anak-anak itu enggak mengizinkan. Iya benar banyak. Iya. Itu banyak kasus seperti itu ya. Jadi padahal itu hak seorang bapak atau seorang laki-laki ya untuk menikah lagi itu merupakan hak, sehingga ya itu yang namanya anak solehah memang soleh-solehah itu memang kadang berat ya, tidak mudah. Contohnya tadi ketika bapaknya sudah tidak punya pasangan, pengen nikah lagi, anaknya yang keberatan. Keberatannya bukan karena masalah akhirat biasanya, tapi masalah waris ya. Masalah kasih sayang, nanti kalau ibunya ganti, nanti bapak kasih sayangnya pada ya yang baru mungkin seperti itu. Jadi sebetulnya alasan-alasan anak melarang bapaknya atau orang tuanya nikah lagi kadang-kadang urusan duniawi ya.
duniawinya. Padahal orang menikah itu kan dalam rangka untuk memenuhi agama ya. Jadi kalau orang sendirian itu kan rasanya iya itu kan berarti urusan duniawi sebetulnya ya, karena harta, karena kurang kasih sayang. Sebetulnya kalau kita tadi ya beriman kepada Allah terus kita serahkan kepada Allah sepenuhnya ya nggak ada masalah ya. Ya karena dalam kenyataannya orang-orang yang mantap akidahnya kemudian terserah bapak kalau pengen nikah lagi silakan monggo, anak sebagai mendukung saja. Nggak pakai persyaratan ya. Kalau orang yang patuh berbakti kepada orang tua ya yang penting catatannya solehah gitu aja ya. Masalah. Cuman sekali lagi ya. Jadi anak soleh memang berat ya. Iya. Nah, selanjutnya sampai lagi jam 10 ya. Ya nanti lanjutkan pertemuan berikutnya. Ini satu lagi. Selanjutnya kalau sudah meninggal, sudah prosesnya seperti tadi dikerjakan, baru kalau sudah kira-kira tata, baru kemudian sudah jelas itu meninggal ya. Kadang kan ada orang yang ragu-ragu itu meninggal apa burung, undang kayak dokternya apa perawatnya ben mantap. Nah, kadang-kadang seperti itu. Nah, kalau memang belum mantap ya silahkanlah ya dipanggil siapa yang kira-kira bisa mendeteksi itu sudah meninggal. Karena juga ada yang kasus meninggal mati suri ya, sudah meninggal berapa jam kemudian hidup lagi, mungkin matinya seperti itu. Sehingga mungkin kadang-kadang ada orang yang tadi kurang mantap memanggil dokter, memanggil perawat dan sebagainya. Nah, tapi kalau sudah kira-kira pasti sudah meninggal, baru langkah berikutnya adalah ditutup ya dengan kain. Biasanya pakai kain apa? Ya, tapi ini ada perintahnya ini ya. Jadi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inatufiya sujia biburdin hibarotin. Ya, jadi beliau ditutup ya, ditutup dengan kain hibaroh, sejenis kain Yaman yang bercorak. Bercorak itu berarti ya ada intinya gambar-gambarnya atau ukir-ukirannya ya kayak tapih lah ya. Nah, berarti ini sudah pas, artinya ada dalilnya itu ditutup setelah meninggal, berarti ada perintah hadisnya. Nah kemudian ini yang juga jarang dilaksanakan di umumnya kita. Setelah mati belum dimandikan, di sini perintahnya dilunasi hutangnya. Ya, kadang-kadang kan perintah melunasi hutang setelah mau dikuburkan ya, iya, mau disolati. Padahal di sini sebelum dimandikan, sebelum disolati, apalagi sebelum dikubur ya, ini lunasi dulu hutangnya. Karena tadi kalau sudah dikubur kan berarti sudah langsung diminta pertanggungjawaban. Kalau masih ada hutangnya berarti ya belum bebas ya. Maka di sini urutannya sebelum diapa-apakan, kalau punya hutang dilunasi. Ya minimal tanggung jawab ya. Ini hutangnya Bapak sekian, kira-kira yang tanggung jawab siapa? Ya saya sudah. Berarti sudah selesai, dilimpahkan kepada yang lain. Ya. Karena di sini jelas hadisnya nafsul mukmini mu'alaqatun bidainihi hatta yubtu anhu. Jadi nyawa orang mukmin itu tergantung dengan hutangnya sehingga dilunasinya. Kalau belum dilunasi berarti masih tergantung. Nah, makanya orang-orang dulu itu dengan hutang takut ya. Tapi kalau orang sekarang orang hutang malah takut. Kebalikannya ya. Kalau dulu orang hutang takut, sekarang orang hutang malah pengen hutang.
Wallahu alam bisawab. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan jadi pemantap dalam pengetahuan sudah kita ketahui, dan mudah-mudahan bisa mempraktekkan apa yang menjadi sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nasrul minallah fatin qarib babashiril mu'minin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.